Oke, kita mulai ya market review kita hari ini ya. Hari ini jadwalnya kan adalah watchlist ya. Tetapi kalau misalnya lihat saham indeks harga saham gabungan seperti ini, pasti teman-teman juga udah agak-agak takut kan ya. Mau mau entry, mau entry, mau enggak, gitu kan? Kita lihat dulu pertama ya di indeks harga saham gabungannya seperti apa. Dari indeks harga saham gabungan ini memang di hari Sabtu kemarin hari Selasa ya, hari Selasa kemarin kita udah lihat memang dia udah jebol dari cloud ya. Ini jebol dari cloud dulu pertama. Ini biasanya cloud kan itu adalah leading indikator ya. Kemudian kita lihat di EMA 200-nya hari ini jebol juga. Ini ya, ini EMA 200. Hari ini jebol juga. Yang kita harapkan adalah dia bisa rebound kan di EMA 200. Ternyata jebol juga ya. Nah, kalau dia udah jebol begini, apa yang kita lakukan? Sebetulnya ya kalau paling aman itu adalah hold cash. Itu paling aman. Kenapa? Karena situasinya masih belum menentukan sama sekali pasar ini mau seperti apa. Yang pasti itu adalah kalau secara teknikal dia sudah jebol dari EMA 200, berarti ini memberikan kepada kita sebuah sinyal bahwa di minornya dia sudah downtrend. Nah, apalagi kalau misalnya kita lihat dari support resisten ya. Ini masih ada satu support di sekitar 6.600, satunya lagi ada di 6.484. Ya, 6484 nih daerah-daerah support sini nih. Ya kalau itu jebol, ya wis berarti udah bye-bye ya. Kita itu udah memberikan teman-teman sebuah peringatan dengan sangat keras. Udah nih hold cash aja. Nanti tunggu dia biasa-biasa lagi. Tunggu dia benar-benar sudah mulai tiarap ya. Baru kita mulai masuk. Oke, ini kita lihat dari daily. Kemarin kita sempat melihat di weekly kan ya. Weekly kita berharap pada hari Senin itu dia bisa balik dan akhirnya membentuk hammer. Betul ya? Ya. Nah, tapi ini udah hari Kamis. Jadi dan posisi candlenya itu sebesar itu. Ya, sebesar itu dan memang oke, hari ini dia berhenti di EMA 50-nya weekly. Ya, EMA 50-nya weekly. Tapi ini udah memberikan kepada kita sebuah peringatan juga bahwa ini kita nggak main-main gitu dengan candle ini, bahwa trennya mungkin saja akan berubah. Tren untuk indeks harga saham gabungan mungkin saja akan berubah. Penentuannya besok. Sama ya, area sini 6.484. Itu penentuan. Kalau dia udah jebol dari situ, saran saya cuma satu saja. Kalau kayak kemarin kan saya udah menyarankan kalau memang teman-teman tidak terlalu bisa melihat ketidakpastian yang sedang terjadi sekarang, hold cash. Udah gitu aja ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih, kayaknya gue masih pengen. Berarti yang teman-teman pakai adalah sebagian kecil saja untuk memuaskan diri teman-teman. Mungkin saya bisa ngerasain lah ya, apalagi teman-teman yang full di trading ya. Itu seminggu ini bener-bener uringan ya. Melihat market merah, mau buka posisi setengah mati gitu ya. Yang kita bisa dapat dari minggu ini paling cuma SMDR, itu pun udah keluar. PSSI ya, PSSI juga harusnya teman-teman udah keluar. Yang masih berjaya sekarang itu paling cuma Raja ya, Raja. Sisa yang lain itu benar-benar hampir boleh bilang tiarap semua. Itu pun kalau marketnya seperti ini terus, saya yakin banget ya, saham-saham tersebut juga pasti akan tidak akan terlalu sanggup lah untuk melawan pergerakan harga. Ya, kita punya sebuah metode di mana itu ada 7 karakter dalam setiap saham-saham super performance gitu ya. Nah, tetapi kalau 6 karakternya bagus, artinya fundamental bagus, technical bagus, segala sesuatunya bagus ya. Tetapi yang karakter terakhirnya itu tidak bagus, nggak ada gunanya. Saham bagus, saham dengan technical bagus, saham dengan fundamental bagus, itu akan ikutan juga terbawa arus. Yang terakhir itu, karakter terakhir itu adalah market direction ini. Jadi market direction seperti ini nggak bisa kita lawan. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman melawan market. Dengan market yang merah seperti ini, pasti banyak yang terluka lah ya. Harusnya banyak yang terluka. Tetapi harusnya juga, ini kalau teman-teman ikut sebelum liburan sudah pegang cash, sebelum liburan sudah pegang cash, hari ini pasti teman-teman sedang tersenyum. Kenapa? Karena saya hold cash, saya nggak masuk loh. Sejak setelah pembukaan market, setelah liburan, sampai hari ini harusnya memang teman-teman mungkin tidak banyak sekali posisi yang bisa teman-teman entry. Benar ya? Ya artinya berarti sampai sekarang teman-teman masih pegang cash. Nah yang udah pegang cash ini, ya udah saran saya adalah diperpanjang saja.
diperpanjang sampai market mendapatkan kejelasannya dia mau turun sampai kemana ya. Di pagi hari ini saya udah memberikan kepada teman-teman insight di Telegram ya. Apa sih yang sedang dilihat oleh market? Dia price in mau sampai seberapa jauh? Kata-kata price ini harusnya teman-teman tahu ya. Di dalam sebuah teori Dow ada satu yang namanya market discount everything, price discount everything ya. Harga itu sudah mencerminkan segala sesuatunya. Jadi kalau hari ini dia seperti ini, artinya dia sedang mengejar sesuatu untuk memprice in, untuk mengantisipasi sesuatu. Ya, sesuatunya seperti apa? Kita lihat pertama adalah di inflasi US ya. Inflasi US itu memang turun sedikit dari 8,5 menjadi 8,3. Dan kita memang melihat banyak sekali yang juga melihat bahwa 8,5 itu mungkin akan menjadi toppingnya inflasi yang terjadi di US. Kalau lebih tinggi lagi harusnya sih tidak mungkin ya. Harusnya sih tidak terlalu akan terjadi. Kalau lebih tinggi lagi. Kalau dia lebih tinggi lagi, artinya benar-benar market itu sudah tidak terkendali. Harga barang itu melonjak dan lain sebagainya. Mungkin kalau perang dunia bisa seperti itu ya. Tetapi di luar itu, usaha The Fed menaikkan suku bunga udah mulai kelihatan sebenarnya hasilnya. Kemarin kan di minggu yang lalu kan, di bulan yang lalu kan dia udah menaikkan 0,25 kan. Dan di minggu yang lalu dia naikin 0,5. Jadi itu paling tinggi sepanjang 22 tahun terakhir ini. Dia naikin tertinggi seperti itu. Dengan 0,25 itu berhasil menurunkan. Ya, menurunkan walaupun sedikit lah. Tetapi kita lihat usaha The Fed itu udah mulai berhasil. Tetapi inflasinya masih tetap tinggi, masih di atas 8%. Ini yang membuat market sedang melakukan antisipasi bahwa The Fed ini belum akan mereda agresivitasnya. Kalau hari ini dia naikin 0,5, maka bulan depan mungkin juga akan naikin 0,5 lagi. Ya, kalau itu masih belum berhasil, dia akan terus naikin sampai inflasinya terkendali. Memang pada akhirnya inflasi pasti akan terkendali. Kalau teman-teman lihat Taylor rules-nya, aturannya Taylor, itu hukumnya itu kurang lebih kalau dihitung itu harusnya The Fed itu ngejar sampai 8%. Ya, ngejar suku bunganya 8% untuk benar-benar totally bisa mengendalikannya. Itu yang sudah kita lihat di depan mata. Dan bukan cuma kita, pasti si gajah-gajah institusi pasti tahu dong aturan ini ya. Aturan yang untuk menghitung bagaimana The Fed itu akan ngejar. Ya toh? Nah, kalau mereka melihat itu, ya mereka pasti akan melakukan yang namanya antisipasi. Nah, ini yang sedang mereka antisipasikan. Sampai hari ini, kita lihat ya, dalam satu minggu ini ya, asing itu sudah keluar hampir 4,4 ya. 4,4 ini terakhir ya, kalau kita lihat dari RTI itu 4,4. 4,4, tapi year to date sampai hari ini, itu masih ada 60 triliun lebih di dalam situ. Nah, bagaimana mereka keluar? Mereka pasti akan keluarnya begini nih. Ya, ini gambaran ya, hanya sebuah gambaran saja buat teman-teman. Karena apa ini pasti yang sering kita lakukan. Pada saat teman-teman lihat market sedang begini, terus di porto kita ada yang keuntungannya 170%, 120%, 70%, 80%. Terus masih ada yang mungkin minus 5, ada yang mungkin 10, ada yang mungkin 5%. Kira-kira teman-teman lepas yang mana dulu? Ya nggak mungkin lepas yang bawah kan? Pasti lepas yang atas dulu. Jadi mereka akan taking profit untuk keuntungan-keuntungan mereka dulu. Ya, kemudian profit yang ada, kalau biasa yang saya lakukan ya. Kalau teman-teman mungkin masih gatel ya, atau mungkin mau mencoba untuk mengeluarkan yang lain nih. Jadi profit yang ada, modalnya mereka simpen dong. Modal biasanya saya lakukan gitu. Jadi modal saya simpen. Kemudian yang saya mainkan adalah untungnya. Untung apa? Untuk masuk ke saham-saham yang masih di level bawah. Sehingga indeks itu masih terjaga. Kalau indeks dalam keadaan kalau dalam keadaan candle seperti ini, kira-kira nih ya, perasaan kita ngeliat candle sepanjang itu bagaimana? Pasti semua orang akan ketakutan. Betul ya? Semua orang akan ketakutan. Begitu orang ketakutan, gue nggak bisa jualan lagi. Yang gue kalau mau jualan, siapa yang mau beli? Semua orang sudah tiarap. Benar nggak? Ya, kalau misalnya anggap 100 orang yang ada di sini yang sedang live saat ini, kita benar-benar pegang cash semua.
kira-kira berapa banyak orang di luar sana, berapa banyak dari 3 juta investor yang ada di Bursa Efek Indonesia itu berpikir untuk hold cash juga. Berapa? Kalau misalnya bilang 50 atau 60%-nya, berarti udah berapa banyak yang keluar dari pasar. Udah gua hold cash aja. Oke, gua rugi sekarang, gua stop loss dan gua belum masuk dulu sampai nanti keadaan lebih baik. Nah, kalau udah dalam keadaan seperti itu kan tidak menyenangkan ya. Keadaan itu tidak menyenangkan untuk institusi, untuk gajah. Bener ya? Maka yang dilakukan ini kurang lebih mungkin akan seperti ini nih. Ini kan jebol nih, turun dengan tingginya kan. Dia kan naikin. Dia naikin mungkin dalam beberapa minggu akhirnya dijebolin lagi. Nah, ini juga akan sama nanti. Tetapi ya, saya mau katakan sekali lagi ya, ini bukan sinyal bahwa indeks itu akan terus to the moon. Bukan ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat data-data yang sudah kita paparkan sejak bulan Maret, bahkan mungkin udah sejak dari tahun lalu ya. Kita paparkan ya apa yang sedang terjadi pada market hari ini dan semakin intens ya data-data yang kita sajikan kepada teman-teman setiap hari Sabtu itu udah semakin intens ya. Yang kita udah mulai melihat pada pelemahan atau perlambatan perekonomian global. Betul ya? Ini pasti akan di price in oleh si gajah. Kenapa? Data mereka itu jauh lebih lengkap daripada kita. Lu datanya bolong-bolong, ngambil dari yang gratisan. Betul ya? Mereka ngambil dari yang expert. Mereka ngambil dari sumber-sumber A1. Ya, A1-nya itu. Jadi udah bener-bener langsung, oh ini, oke, mereka udah ngitung. Mereka punya analis. Mereka punya analis yang sudah meraih gelar ini, gelar itu, gelar ini. Dan lu siapa? Gitu kan? Data mereka jauh lebih lengkap. Maka dari itu kenapa ya kadang-kadang kita ikut juga foreign flow-nya seperti apa. Ya. Jadi masih akan ada peluang. Memang dia akan mengalami kenaikan. Jadi kalau kita lihat dari daily, akan ada peluang kok. Dia masih mungkin akan mantul. Jadi sekitar 6.480 atau 6.600 kita akan lihat ya. Dari situ dia akan mulai ada pergerakan naik. Nah, pergerakan naik ini sekali lagi ini bukan pertanda bahwa indeks akan baik-baik saja. Jadi kalau biasanya kan kita lu optimis dong, jangan tebar fear dan lain sebagainya. Ini nggak bisa. Kita nggak bisa. Memang dalam keadaan fear saat ini. Jadi apa yang kita lakukan pada saat dia naik, kita ikut kalau memang ada peluang. Ingat ya, bukan kita menyanyiakan kesempatan itu. Kita ikut kalau ada peluang. Kalau ada peluang yang masih bisa kita ambil, kita ambil. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa gue enggak deh, udah ikutin saja, pegang cash itu pun nggak salah. Ingat ya, hold cash itu adalah sebuah posisi. Sampai nanti indeks itu mungkin sudah menyatakan bahwa gue udah fine-fine aja loh. Nah, teman baru masuk nggak telat kok. Nggak masalah. Ini hanya terlambat daripada teman-teman akhirnya modalnya malah ikut disapu bersih ya, selesai. Ya, jadi pada saat market sedang jelek, mau ngambil keuntungan itu kan susah. Jadi kenapa nggak kita cari market yang lagi bagus, cari keuntungannya di situ aja. Ini sementara teman-teman liburan aja dulu. Ya, dari periode Mei mungkin akan terjadi sampai Agustus. Ya, jadi periode Mei ya, ini paling udah tinggal sedikit lagi kan. Mei sampai Agustus itu mungkin akan adalah sebuah periode yang agak jelek. Jadi dari Mei sampai Agustus saran saya adalah swing saja. Jadi bikin trading plan, capai target, keluar. Jangan ikut ya, jangan follow the trend sampai patah. Karena bisa jadi di Mei sampai Agustus ada something happen. Ya, Mei sampai Agustus. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada bulan-bulan antara Mei ini sampai Agustus. Kita nggak tahu. Ya, jadi yang kita bisa lakukan adalah kita update datanya. Update data dari bulan Mei sampai Agustus. Yang kita tahu adalah, kan teman-teman mungkin tahu ya, sell on May and go away, come back again in September. Stigma atau mitos yang sedang ada di pasar. Ya, apakah Mei selalu jelek? Enggak juga loh. Mei enggak selalu jelek, tapi yang pasti Agustus adalah bulan paling jelek. Ya, dari data indeks harga saham gabungan ya. Kalau indeks yang luar saya nggak tahu. Tetapi indeks harga saham gabungan teman-teman bisa lihat Agustus itu adalah bulan yang paling jelek. Ya, bulan paling jelek. Nanti dia akan mulai kembali ada kenaikan itu setelah Oktober. Jadi Oktober, November, Desember. Ya, itu mungkin akan mulai membaik. Ya, atau kalau misalnya Agustus jelek banget, September biasa ada lonjakan. Oktober itu biasa turun lagi dikit. Kemudian November, Desember itu window dressing. Ya, sampai nanti Januari efek, Februari ya mungkin udah mulai bubar lagi.
Itu yang kita lihat ya. Apakah nanti 2023 itu adalah waktunya terjadinya resesi atau krisis? Ya kita nggak tahu. Tapi kita tinggal ikutin datanya. Oke? Nah, pada saat market sedang begini, mungkin saya bisa memberikan kembali saran buat teman-teman ya. Biasanya kalau orang-orang sedang terluka, orang-orang sedang itu ya, sedang merasakan sakit itu, nasihat itu bisa lebih diterima daripada nanti euforia ya. Jangan pernah lupa, mulailah coba merenung, mulailah coba mencatat dan pelajari catatan-catatan yang sudah teman-teman lakukan ya dalam trading ini. Coba lihat kembali. Ada nggak sih gunanya yang namanya trading plan? Ada nggak sih namanya stop loss? Ada nggak sih yang namanya risk dan money management? Oke, kalau itu ada, maka coba mungkin ya pada saat market sedang tidak bagus-bagus begini, ya tidak bagus-bagus begini, coba mulai evaluasi metode teman-teman. Ya, coba mulai evaluasi. Tapi ini ingat loh ya, biasanya ya dalam kehidupan juga gitu ya. Kalau kita lagi dihukum, oh ya semua nasihat diikutin ya. Pada saat kita sedang nggak enak ya, butuh bantuan orang, semua nasihatnya dia kita ikutin. Tapi begitu kita udah naik lagi ke atas, udah saat euforia, nah mulai lupa lagi. Ya, jadi saya harap teman-teman mencatat hari ini. Catat apa yang terjadi pada hari ini untuk pelajaran ya, untuk selalu diingat ke depannya. Oke, jadi bikin trading plan, bikin yang namanya stop loss, risk management, money management, bikin bagaimana pentingnya gunakan modal yang uang dingin. Zaman-zaman sekarang coba bayangkan kalau teman-teman kredit bank segala macam, pikir pasti bagus. Ya, jadi sebelum lebaran udah ngajuin kredit, begitu selesai lebaran kredit itu cair dan teman-teman cempeng-peng gitu. Dan tiba-tiba habis semua. Nah, itu pasti stres banget kan? Ya. Nah, saat-saat begini kalau saya nasihatin pasti banyak yang masuk ngangguk gitu ya. Tapi nanti udah euforia, itu udah hilang semua tuh. Ya, jadi saya harap teman-teman catat. Ya, catat itu semua karena saya tidak bicara hal ini cuma sekali ini saja. Nanti pasti ada komen, lu kalau market lagi jelek baru ngomong begitu, baru nasihatin begitu. Ya, kenapa kan market jelek dinasihatin lebih denger daripada market sedang euforia. Oke, nah sekarang apa yang harus kita lakukan ya? Jadi kesimpulannya satu, kalau teman-teman tidak senang dengan ketidakpastian seperti ini, hold cash. Keluar dari market, pegang cash. Tapi kalau teman-teman, gua kayaknya gatel deh kalau tidak melakukan buy sell gitu ya. Gunakan modal yang porsinya sedikit, hanya untuk memuaskan dirinya. Ya sama kayak saya mungkin kalau kayak SMDR, PSSI, teman-teman jangan pikir saya menggunakan uang yang banyak, enggak. Kayak saya tes juga kan. Ya, karena market sedang begini ya, saya nggak mungkin lah menggunakan 100% ke situ. Walaupun ya arah di SMDR, arah di PSSI ya, terus 10% di Nelly dan lain sebagainya. Saya juga nggak berani menggunakan uang gede. Itu bagian dari namanya risk management, money management ya. Jadi tes aja. Tapi jauh lebih baik teman-teman udahlah, fokus aja pada pekerjaan, pada bisnis, pada usaha yang saat ini sedang jalan. Sembari mempersiapkan diri menjelang pelemahan atau pelambatan ekonomi yang akan terjadi. Jadi kita udah siap-siap di situ. Jadi udah dari sekarang usahakan cash flow kita tetap lancar. Ya, usahakan cash flow tetap lancar. Saya sadar banget ya. Mungkin kalau tidak salah Tung Desem ya ngomong begitu ya. Cash itu king ya. Cash itu adalah king. Kalau teman-teman punya cash saat ini semua teman-teman bisa dapat harga barang yang murah dan lain sebagainya ya pada saat pelambatan ekonomi dan lain sebagainya. Kalau teman-teman ready cash ya itu teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang banyak sekali di situ ya. Tetapi ada satu istilahnya lagi yaitu cash flow. Cash flow is King Kong. Ya, King Kong. Jadi jauh lebih penting adalah cash flow-nya, arus kasnya. Arus kasnya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan bisnis dan lain sebagainya, itu yang menyediakan arus kas yang cukup lancar even pada saat pelambatan ekonomi terjadi. Jadi hari ini teman-teman udah mulai siap-siap aja. Nah, balik lagi. Sekarang apa yang kita mau? Ini buat teman-teman yang masih gatal tangannya ya. Ada beberapa rekomendasi tapi ini bukan saham yang mungkin sering teman-teman dengar ya, karena ini udah lama deh, udah sebelum lebaran, dua minggu sebelum lebaran saya juga udah memberikan saham-saham yang aneh-aneh ya. Oke.
Kita mulai lihat satu adalah RMKE. Ini buat teman-teman yang masih inilah ya, masih penasaran, gue pengen deh. Ya, kalau bisa gue tetap ada di pasar ya, tidak kemana-mana. Nah, RMKE teman-teman tunggu dia break 492. Yang 492, tapi ingat ya, bikin trading plan-nya. Jadi ya pakai risk reward ratio. Misalnya kalau dia break di sini, oke, gue mau ambil. Nah, stop loss-nya di mana? Ya, stop loss. Misalnya target gue di berapa nih? Stop loss-nya tentuin dulu. Anggaplah ya 8% ya. Stop loss daerah sini ya. Nah, gue mau ambil cuma 1:2. Ada nggak sih ya support resisten di sebelahnya? Kita lihat sebentar. Nggak ada ya. Karena ini baru IPO ternyata. Ya, jadi kalau misalnya saya 1:2, berarti saya beli pada saat dia break 492. Saya jualan hanya sampai ke 576. Tetapi begitu dia balik dan kena 450, saya keluar. Ya, jadi bikin trading plan seperti ini, tinggal TikTok gitu aja ya. Oke. RMKE 1. Terus habis itu ada Mika. Ini Mika yang saya ketinggalan. Ya, Mika kemarin dia udah balik ya. Ini retest ke sini. Ini harusnya kita kalau mau buy dekat sini lebih enak. Ya, buy dekat situ lebih enak. Tetapi kalau teman-teman masih tetap mau ngejar, ini tunggu dia break 2760. Jadi dia break tuh 2760, bisa jadi ya dia masih akan pullback ke sini, kemudian baru naik lagi. Artinya teman-teman tinggal taruh stop loss-nya di bawah sini, di bawah 2760. Ya, ini stop loss ya. Ya kalau kena stop loss sudah keluar lagi. Oke. Ini Mika ya. Walaupun ya best buy-nya udah ketinggalan ya, best buy-nya itu harusnya di daerah sini. Terus habis itu ada namanya Lucy. Ini berarti saham akselerasi ya. Ini saham jauh lebih ini lagi ya. Jadi saham-saham yang menakutkan lah ya. Kalau lagi market normal mah nggak bakalan saya ngambil saham-saham yang seperti ini ya. Kita lihat ya kalau Lucy ya. Nih, karena dia adalah saham yang berhubungan dengan akselerasi. Akselerasi itu berarti papan akselerasi ya. Jadi ini papan yang kalau dia turun itu bukan gocap berhentinya, tapi Rp1 ya. Rp1. Jadi mesti teman-teman pastikan. Jadi kalau Lucy teman-teman bisa nih, saya jauh lebih senang teman-teman bisa melakukan stop loss-nya daerah situ ya, di bawahnya EMA 50. Tapi kalau misalnya teman-teman mau masuk hari ini, stop loss-nya adalah di bawahnya EMA 20. Ini di daerah sini. Ya, jadi di low candle sebelumnya nih. Low candle sebelumnya kita masuk kurang lebih dari sini. Nih, ya di 116. 116 targetnya mungkin teman-teman hanya pakai sampai ke 140. Ini saya masuk di 116. Ya, ini stop loss saya ada di bawah situ, lumayan gede ya, 12% ya. Bisa pakai EMA 20 sebagai stop lossnya. Kemudian targetnya hanya sampai ke 140, itu paling tinggi ya, karena itu target ya. Otomatis teman-teman turunkan menjadi 136 saja, udah keluar habis itu. Ya. Jadi dia break EMA 20, teman-teman kabur. Tapi kalau misalnya dia naik dan akhirnya capai ke 136, ya nggak usah sampai 140, kan kita 1:2 aja risk reward ratio-nya ya. Nah, itu teman-teman keluar. Ya, ingat ya, pastikan dia break dulu 116. Break 116, ikut cuman sampai ke 136 karena pergerakannya mungkin liar. Ya, mungkin saja liar karena volume di sini kan gede-gede ya. Pergerakannya mungkin saja liar. Jadi ya teman-teman pastikan, jadi begitu udah dapat buy, langsung set ya. TP-nya di situ 136, stop loss-nya di 100 berapa nih? 106 atau 105. Ya, jadi ini harus pastikan ya. Oke, ingat ya, ini watchlist yang lumayan mepet. Nah, ini mungkin ada sedikit agak bagus yaitu ITMG. ITMG ini saya cuma update doang ya, dia udah break nih. Ya udah break ya. Teman-teman tinggal tunggu sedikit ya, pastikan dia retest kemudian balik lagi. Ya, pastikan dia retest kemudian balik lagi. Kalau mau aman, nih ya di 30.000 teman-teman ambil. Jadi kalau teman-teman yang mungkin pada saat dia break nggak beli ya, berarti tunggu dia di 30.200, habis itu baru teman-teman ambil. Ya, ITMG. Kemudian ada yang PPGL. PPGL ini udah sempat saya mention di sebelum Lebaran ya, kalau tidak salah ya, untuk yang logistik ya. PPGL nih, PPGL
Ini dia masih bisa teman-teman ambil nih daerah 159. Karena dia udah break nih. Ini udah break. Kemudian dia udah sempat retest lagi ke 147 ya. Nah, ini udah teman-teman kalau misalnya dia masih ada di sekitar 157, 159, teman-teman bisa ambil. Ya, ambil kemudian kita lakukan swing saja kalau teman-teman dapat ya. Swing saja, stop lossnya di bawah situ di 146. Kemudian kita 1/2 saja, nggak usah tinggi-tinggi di 176 teman-teman, 179 teman-teman keluar. Ya, ini buat teman-teman yang benar-benar bisa trading cepat ya. Kalau tidak bisa lebih baik jangan. Ini benar-benar ya, saya harus wanti-wanti ya. Karena jarang-jarang kan saya memberikan saham-saham yang seperti ini. Tapi kalau ini cuma buat memuaskan teman-teman. Kalau bisa udah lebih baik nggak usah sekalian. Ya, ada SMMT juga. SMT ini adalah saham yang lumayan tinggi ya, lumayan di atas. Ya, lumayan di atas. Ini pergerakannya sudah dari sini ke atas kan. Nah, ini kita cuma mau melihat peluang dia rebound setelah dia retest. Ya, setelah dia retest. Jadi kita bisa taruh lah ini kalau misalnya saya ambil besok ya, stop loss saya di kayak low candle di bawah situ, stop lossnya. Kemudian targetnya ini sampai ke atas sini ya, berarti 1/3. Nah, ya 1/3. Jadi stop lossnya itu kurang lebih cuma 7%. Ya, stop loss 7%. Kemudian targetnya cuma sampai ke atas sini aja. Jadi di sekitar 1320 udah keluar. Ya, jadi jangan spekulasi ya. Kalau dia turun di bawah 1020 keluar. Ya, naik sampai ke 1035 keluar taking profit. Ya, jadi jangan spekulasi, oke? Kita hanya swing doang. Oh, ini nanti udah kena ini, kayaknya masih bagus, gue ikut ah. Ya, kalau teman-teman bisa melakukan trailing stop nggak apa-apa. Takutnya marketnya tiba-tiba jebret. Ini kan sempat ARB berkali-kali loh nih di sini nih. Masih ingat nggak? Ya, ARB berkali-kali kemudian terus naik. Ya, ini adalah area disebut komet. Komet lagi. Money spot di situ ya, gara-gara baca komet. Ya, oke. Nah, komet money spot teman-teman kalau misalnya mau belajar ada di hari Sabtu Minggu ini ya kalau tidak salah ya. Sabtu Minggu ya tanggal 14-15 kita ada kelas di price action ya. Oke, nah habis itu ada satu saham lagi namanya SMSM. Ini udah lama banget ya kita nggak bicara mengenai SMSM ya. Nah, saham ini teman-teman bisa ikutin dengan lorong ini. Ya, jadi turun ke bawah, ini ambil, jadi sekitar 550, teman-teman ambil, kemudian jual di atas. Ini nggak usah tahu jauh-jauh banget ya di daerah situ. Pokoknya dia ikutin lorong itu saja. Ya, walaupun ini jalannya juga kayak keong ya. Sahamnya bagus, fundamentalnya bagus. Ya, fundamental bagus. Ini kan adalah saham under deal ya. Suku cadang ya, suku cadang kayak Sakura segala macam itu Sakura filter, nah itu dia. Ya, jadi teman-teman bisa lihat lah daerah situ ya. Tetapi kalau misalnya nggak cocok dengan karakternya, karena ini jalannya pelan-pelan saja. Ya, so gitu doang. Kadang-kadang nggak bergerak malah. Ya, ini SMSM dan yang terakhir adalah BEBS. Ya, Berkah Beton. Ini lihat ya. Ini yang saya tidak senang itu adalah di volumenya. Saya nggak senang itu dari volumenya ya. Tetapi ya kita bisa lihat lah ya. Ini tutup mata dengan volume. Kita bisa ini break ya, stop lossnya di sini, di bawah sini di 4000 ya, stop lossnya di bawah situ. Kemudian kita ambil targetnya 1/2 udah. Ini 1/2 ya, atau kalau teman-teman mau incar di atas 1/4 ya, 1/4 ya, itu target paling tinggi lah untuk si BEBS ya. Nah, ini kondisinya teman-teman mesti lihat ya. Dia kan udah konsolidasi di sini. Jadi bisa aja peluang turun ke bawah atau naik ke atas. Nah, yang kita mau itu yang naik ke atas. Jadi tentukan di mana dia break. Kita bisa, misalnya teman-teman bisa pakai mana. Oke, nah habis itu kita mulai taking profitnya. Kalau teman-teman nggak mau tahu jauh ya. Kita ambil 550. Ini ya di bawah situ ya. Stop lossnya di bawah situ. Kemudian stop lossnya di sini. Ya, TP saja 1/2. Udah, kurang lebih di atas sini nih. Naik atas udah selesai. Jadi jangan, ingat ya, hanya capai TP keluar. Kena stop loss keluar.
Ya, kalau udah kena stop loss berkali-kali, liburan. HMSP, nah ini ada saham-saham yang bawa nih maksudnya gitu ya. Jadi kalau sampai nanti misalnya si gajah mau menaikkan indeks segala macam, ini pasti akan saham-saham yang akan diincar. Cuman memang sentimennya ada nggak ya di HMSP ya? Atau di saham-saham rokok ya? Kalau sentimennya ada, ini adalah saham-saham yang akan diincar untuk menaikkan saja indeks ya. Sasarannya pertama di 1090 ya, 1090, sasaran kedua di 1200. Ya, habis itu mungkin dia akan turun lagi. Itu. Jadi dia mencari saham-saham yang masih di level bawah untuk menyeimbangi nih penurunan daripada indeks tidak sampai terlalu jauh sehingga orang-orang kabur retail kabur kayak sekarang aja pasti teman-teman saya yakin banget udah berpikir udah gue kabur gue tidak mau lihat-lihat lagi market ya kan, kenapa, lihat aja nih kayak gini ya, kalau masa nggak ngeri ya. Tetapi jangan lupa, ingat teman-teman, kalau teman-teman siap dengan cash, jangan pergi dulu dari market. Kenapa? Kalau semakin dia turun, semakin bagus buat kita. Ya, ada peluang kita bisa ambil bawa, kemudian naik ke atas. Ya, kapan dia akan dibawa? Nanti kita akan pantau terus kok ini. Ya, sekarang dulu ya, kita lihat sekarang dulu 6.480, 6.480 sama 6.600. Nah, ini dua ini dulu, teman-teman liatin. Kalau dia jebol 6.480, nah ini berarti ada peluang dia akan terus turun. Ya, ini udah downtrend. Jadi dia tinggal nanti kita lihat dia akan mantul sampai kemana ya, sampai nanti ada support resistennya di situ, dia akan mantul di situ untuk retest. Ya, retest ini maksudnya adalah untuk TP. Untuk TP kemudian dilepas. Ya, oke. Itu kurang lebih ya, teman-teman ya. Itu yang mungkin akan kita lihat dari indeks harga saham gabungan untuk minggu ini dan untuk jangka pendek ya. Mungkin minggu depan juga masih akan seperti itu sampai nanti pengumuman suku bunga itu kan kalau nggak salah tanggal 21 ya. Sampai tanggal 21. Jadi ya, teman-teman mungkin akan nunggu sampai kurang lebih tanggal segitu, masih ada gonjang-ganjing marketnya. Terus belum lagi nanti di China itu bagaimana lockdownnya udah mulai dilepas apa belum. Kalau udah dilepas itu sedikit sentimen positif ya, sedikit sentimen positif di tengah lautan sentimen negatif nih ceritanya ya. Itu kurang lebih sih seperti itu. Apakah saatnya keluar dari saham banking? Sebenarnya enggak juga ya. Kalau teman-teman kalau udah kena stop loss keluar memang ya. Kalau memang teman-teman tidak senang dengan gejolak ini, lebih baik pegang cash. Pegang cash kemudian bersiap di bawah. Jadi kita pegang cash nih, senjata kita isi pelurunya penuh lagi nih ceritanya. Tinggal kapan kita tembak. Saya pikir begitu dulu ya teman-teman untuk hari ini ya. Memang tidak terlalu baik marketnya, tetapi setidaknya kita sebenarnya udah melakukan persiapan cukup jauh hari ya untuk menghadapi hari ini ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman tidak siap dengan ketidakpastian market hari ini dengan fluktuasinya segala macam, hold cash. Tapi kalau teman-teman mau mencoba ya, penasaran atau mungkin jiwa tradingnya ya tidak bisa dilepas, teman-teman bisa melakukannya dengan modal yang kecil, kemudian teslah dengan saham-saham yang ada di bawah bukan di atas. Ya, ada saham-saham yang posisinya ada di bawah, terus lakukan swing. Jadi ada trading plan-nya, kena TP, teman-teman keluar, kena stop loss, teman-teman harus keluar. Ya, dan kemudian kalau udah kena stop loss berkali-kali, lebih baik liburan. Jangan membuat psikologi kita malah akhirnya hancur berantakan gara-gara kita terus berjuang mencoba untuk biar orang-orang mengatakan kepada kita, wah lu adalah trader profesional ya. Kenapa waktu market lagi jelek-jeleknya lu bisa untung? Nggak usah membuktikan hal itu. Ingat loh ya, modal kita adalah urusan kita. Karena kalau kita rugi, mereka itu nggak akan nyumbang buat kita. Oh lu rugi ya, oh nih gue kasih ya biar lu nggak sedih dan lain sebagainya. Enggak. Lu rugi ya? Oh paling mereka ketawain, oh rugi toh. Berarti itu tidak seprofesional yang gue bayangkan. Pasti ngomongnya gitu. Jadi nggak perlu membuktikan kepada siapapun siapa kita. Kita hanya butuh adalah pertahankan modal kita karena itu peluru kita, karena itu darah kita. Kalau memang karakter kita tidak sesuai, tidak cocok dengan market yang fluktuasi begini, ya sudah nggak apa-apa, hold cash, liburan. Nggak usah pusingin market. Udah daripada kayak gitu ya, wah market merah. Ya nanti urusan lain juga akan pengaruh. Percuma teman-teman, pokoknya udah
liburan-liburan aja. Ya kan ini kan memberikan kesempatan buat kita memperpanjang liburan kita. Ya kan siapa siapa yang tidak senang dengan liburan, benar kan? Oke? Jadi gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti hari Sabtu. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, di hari Sabtu itu kan kita ada kelas ya. Jadi mungkin market update-nya kita akan majukan seperti biasa ya, lebih awal ya. Nanti akan ada link Zoom jamnya jam berapa. Oke? Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu. Salam tim.